atas mereka tidak boleh tertawa kan. Nah, ini gimana momen terbaik selama jadi host atau commander di LM Indonesia seperti apa yang bisa diceritakan ke teman-teman media? Tapi sebenarnya tepuk tangan dulu untuk Dias, ini MC nomor 1 di Indonesia. Tidak ada acara yang gak ada Diasnya. Ini menurut saya. Seingat saya ya. Bahkan ada acara yang Dias nggak bisa, acaranya nggak jadi. Betul, iya. Bahkan Iya. yang MC-nya dia. Nah itu dia. MC-nya dia. Udah Bang Panji, ada Bang Panji sekarang. Ngatur-ngatur komander ada. Oh iya Bang. Nah, tapi menjadi bagian dari acara ini juga membanggakan. Saya yakin saya bisa mewakili teman-teman. Kami ini nggak pernah terlibat di acara di skala seperti ini, skala produksian. Ini mah udah sering banget di TV. Mana pernah kami bikin acara gede banget seperti itu. Terus begitu level kerumitannya juga mengagumkan. Tapi yang paling berharga dari acara ini adalah saya tadi sempat cerita juga bahwa untuk orang-orang seperti kami, insentifnya adalah jadi bagian dari sesuatu yang lucu. Kami ini senang jadi bagian dari sesuatu yang lucu. Jadi pas ngeliat konsepnya, pas main, kami tuh senang. Saya kurang lebihnya kan duduk di ruang commander tuh, itu kan ngeliat 32 layar. Saya tuh kayak penonton pertamanya sebenarnya, dan saya terhibur sekali melihat mereka total. Ini orang-orang ini tuh benar-benar pengen membuat orang lain tertawa. Mereka nggak mikirin si piala, nggak mikirin hadiah, mereka cuma usil aja. Jadi orang-orang ini, tadi kita sempat ngomong pas saya, gimana? Aduh, gue nggak siap nih, gue nggak ready nih, kosong, pura-pura kosong. Ini saywar gitu, pura-pura aja nggak punya apa-apa, tiba-tiba tuh oke segala macam. Jadi benar-benar dari kacamata seorang commander yang harusnya memimpin, saya akuin saya menikmati melihat 10 pelawak terbaik di Indonesia saling berusaha untuk bikin orang lain ketawa, mengagumkan. Yes, itu dia. Tapi Dias memang ini MC. Ya udah. Ada 3 kali agak ikut. Iya. Saya stop. Cuman film Bang Panji saya belum pernah sih. Iya, aduh, nggak laku soalnya. Oke, coba boleh di-highlight Lord mana yang paling menurut Bang Panji pada saat prosesnya kayaknya struggling banget untuk nahan ketawanya gitu. Ini ya, ini kan kita kan 6 jam dibagi 6 episode. Yes. Setiap Lord yang ada di sini itu punya momennya sendiri-sendiri. Oke. Setiap orang itu ada satu momen di mana, wah ini momennya dia yang bersinar, ini momennya dia yang bersinar. Dan kadang-kadang bersinarnya adalah karena yang mereka konsep. Jadi kan mereka disuruh show, disuruh bikin pertunjukan untuk bikin orang lain ketawa. Tapi mereka juga nyiapin gag, jadi ngerjain orang gitu dengan cara masing-masing. Di luar itu, mereka juga masih punya selipan. Jadi mereka melihat sesuatu ini, kayaknya lucu nih untuk dimainin. Keluar aja. Dan ketika, nanti bisa tanya sama mereka. Ya, ketika mereka melihat ada yang kayaknya udah mulai goyang, bibirnya udah mulai gemeter, wah, hidungnya langsung, nah ini nih, ayo kita sama-sama. Wah, itu lucu banget sih. Sebagai orang yang ngeliat 32 layar, saya kadang-kadang ketawa ngelihat ekspresi orang yang lagi penusil. Kadang-kadang kelihatan tuh dia lagi senyum-senyum ya, itu lucu sendiri tuh. Jadi saya sangat yakin setiap episode tuh ngehook untuk nyambung ke yang lain. Yes. Sangat yakin. Itu dia. Kita tunggu gimana di nama episode ini keseruannya ya. Terima kasih Bang Panji Pragiwaksono sebagai commander. Kita ke para award sekarang, mulai dari Kak Igun dulu di sini. Ini menariknya bergabung dengan teman-teman yang lain, ya kan. Dan tadi teman-teman udah lihat official trailernya kakak commander. Itu gimana pada saat pertama diajakin dan tahu konsepnya unscripted bersama dengan para komedian lainnya, silakan. Oke, yang pertama pastinya saya kaget ya, saya nggak pernah menganggap diri saya adalah pelawak ya, gitu. Jadi saya juga kadang kalau saya membuat kelucuan saya takut untuk nggak bisa diulang lagi gitu, karena saya biasanya kalau acara di TV ada sesuatu yang lawak-lawak, saya tolak gitu ya. Tapi berhubung Bapak ini yang minta, jadi saya tidak bisa menolak. Ini program tergila, teredan, terribet yang pernah saya alamin. Saya boleh cerita ya Mas Indra ya. Saya pas udah waktu syuting itu, saya bener-bener nunggu tanggal syuting itu kayak saya mau nightmare gitu. Aduh, besok udah mulai syuting lagi. Aduh, udah mau mulai syuting lagi. Saya dijemput di butik saya kayak orang ketangkep narkoba deh. Saya ditutup mata saya, masuk mobil, saya dibawa ke satu hotel yang saya nggak tahu di mana, tahu-tahu udah di kamar aja. Wow, udah di kamar mending ada temennya, nggak ada temennya. Iya kan? Besoknya dijemput lagi, ditutup lagi matanya, langsung dibawa ke satu studio yang entah dari mana juga. Mau ke toilet juga ditutup matanya, dipakein jubah. Badan segini gini jubah mana ada yang muat, ya kan? Ya tetap aja ngintip-ngintip gitu. Udah pokoknya tegang banget. Dan ketemu sama yang bener-bener pelawak gitu. Dan jangan ngomong dulu, kalau ngomong.
briefing dia, lagi di briefing. Bintang. Lagi di briefing dia. Emosi. Gimana coba nak ketawanya? Ngeri dia. Aku mau tanya sama kamu. Boleh. Kamu udah tahu belum? Apa? Udah tahu belum? Apa? Ada cerita. Apa? Torik naik haji umur 2 bulan. Ini aja. Tapi di setiap komenan gua ada itu. Lu mah. Kesel banget. Kebayang nggak kayak gini tapi nggak boleh ketawa? Ya. Oh, banyakin ya. Kata lu nggak lucu dan ini lucu. Emang lucu gini? Kan lucu. Pokoknya ini hari ini wartawan nanya khusus acara ini nggak ada Ayu Ting Ting, nggak ada Torik. Awas lo ya nanya. Khusus soalnya. Awas lo Ayu Ting Ting nggak jadi kawin nanya gue awas. Nggak ada Ayu Ting Ting, nggak ada Ruben Onsu ya. Langsung aku jawabnya di Uber. Karena Jadi nggak ada karyanya gitu kayak orang-orang nanya apa. Tapi menariknya di sini berarti dari awal keberangkatan sampai di lokasi sampai di hotel pun saling nggak tahu ya. Saling nggak tahu Ya. siapapun, aku kayak nebak-nebakin kok dari luar. Suara Indra Bekti nih. Atau suara siapa? Ternyata ya mereka-mereka ini bersepuluh. Tepuk tangan dong untuk Kak Igu, luar biasa. Makin penasaran ya ke Kang Denny Cagur yang berada di pojok sebelah kiri. Tepuk tangan dulu untuk Kang Denny. Denny Cagur ini gimana Kang? Yang biasa memang barengan sama teman-teman komedian, tapi di sini adalah challenge-nya nggak boleh ketawa. Ini kan malah terbaliknya gitu. Silakan Kang. Dan tantangannya adalah kita disuruh ngelawak di depan pelawak. Gitu. Yes. Bayangin kita ngelawak di depan orang-orang yang udah biasa dengerin lawakan. Nah itu tantangan tersendiri. Kalau makanya saya salut banget sama tim produksinya. Kalau tadi yang diceritakan Igun itu adalah bagaimana tim menjaga kita tidak saling tahu. Jadi 10 orang ini nggak tahu nih pesertanya siapa aja. Jadi benar-benar ke hotel di karantina, ditutupin kayak saya mau COD narkoba gitu. Jagain semua kok. Ke toilet dijaga dulu, entar lu nggak bisa lewat. Bahkan saya pernah di pinggir jalan harus melipir dulu karena ada mobil peserta mau masuk hotel. Saya pinggir jalan udah gila nih caranya gue. Sampai akhirnya kita di satu waktu semua kumpul 6 jam saling bercanda, saling nyerang, bahkan seperti yang diceritain Panji tadi kalau udah ada yang mulai ketawa kita deketin, pepet terus. Satu persatu sampai akhirnya tersisa satu. Itu dia sih tantangannya, ngelawak di depan pelawak. Kalau boleh di-highlight tanpa spoiler, apa Ya. yang terberat selama 6 jam berada di Loyalnya? Semuanya usil, semuanya jaya dengan semua properti yang ada. Tahu-tahu ada yang datang pakai kuping babi, tahu-tahu ada yang nongol-nongol pakai baju senam gitu kan. Itu sih tantangannya. Siap, itu dia Kang Denny Cagur. Terima kasih Kang Denny. Kita ke Terina juga, Terina Nose. Terina kalau dilihat tadi dari official trailernya kan kita tahu juga yang biasa kita lihat di sosial media layar kaca. Terina kan gampang banget dibikin ketawa gitu. Paling gampang. Iya kan? Paling kencang ketawanya. Betul. Makanya itu dari awal Pak Indra minta itu, aku udah bilang, Pak, gua nggak bisa nahan ketawa, nggak mungkin, ini nggak mungkin gitu. Tapi katanya, oh, boleh dicoba aja. Ya akhirnya mau juga gitu. Dan memang sesusah itu nahannya, apalagi memang terbiasa sama orang-orang, bekerja samanya sama orang-orang yang memang aku tuh udah tahu Ya. karakter mereka gimana. Kadang-kadang mereka nggak ngelucu, aku udah tahu nih, udah ngebaca dia arah lucunya mau kemana. Itu ini udah tahu nih mau kemana. Udah nahan, itu susah banget. Dan paling ini tuh satu program yang paling paling gila sih memang. Udah mah di awal nggak tahu ini mau apa, jadi kayak beneran kayak buron gitu. Begitu dikasih tahu, pokoknya nanti kamu jangan bilang ini, pokoknya kita tuh sama-sama nggak tahu aja. Ya. Sampai setiap kali ke lokasi syuting ngeliatin orang, dia bukan yang main, dia begitu. Dari Di lokasi syuting tuh sampai curiga gitu. Dari callingan sampai syuting kan ada waktu, terus ada syuting lain, jadi nggak boleh saling dibocorin Nggak boleh soalnya. saling, Ya. karena aku juga nggak boleh ngomong, Iya, orang iya. yang lain juga nggak boleh ngomong, jadi jangan-jangan dia, jangan-jangan dia. Wah kalau dia berat nih, sampai begitu. Dan akhirnya pas dimasukin ke satu ruangan itu, yang pertama aku dengar kan mereka suara kenceng kan. Yes. Jadi aku udah ditutup mata tuh udah mau masuk, dengar suara gini. Kayaknya Denny Cagur nih, suara Denny Cagur. Terus ada yang bilang gini, belum tentu. Dibisikin Ada ya. yang bilangnya belum tentu. Tapi begitu masuk, yang ketebak cuman suara dia doang. Oke. Yang lain tuh gini, ini siapa gitu, masih benar-benar belum tahu dan kaget begitu tahu yang main 10 orang ini. Itu luar biasa ya. Dan Terina sendiri nyiapin strategi ya?
Atau emang ya udah deh ntar aja di sana gimana deh gitu? Sebenarnya nyiapin Oke. strategi, tapi begitu udah mulai syuting ngeblank kan, hilang semua. Jadi kayak, hah? Ini gue mau ngapain lagi? Apa lagi ya punya gue ya? Sampai lupa materi sendiri karena saking nikmatin yang ada di situ gitu dan berusaha untuk nahan ketawa gitu. Yes, itu dia. Rina Nursaini. Thank you, Rina. Silakan Kak Dari. Bahkan untuk membuat kita tidak saling tahu, kita tanda tangan kontrak. Iya. Kita tidak boleh membocorkan kita terlibat acara ini. Iya. Sama bini gua aja gua nggak ngomong. Iya, orang tanda tangan kontrak ada sanksinya. Kita lucu gara-gara syuting masuk penjara gua. Iya, jadi kita benar-benar nggak berani nanya. Kita ketemuan aja di lokasi syuting, dia ikut nggak? Jadi saling tebak-tebak aja. Iya, tebak-tebakan gitu. Iya. Tapi itu keren banget, salah satu menjaga. Jadi di saat kita ketemu pertama kali di perkenalan, surprise-nya dapat Surprise-nya dapat. halo. Nah itu ekspresi yang tertangkap di sini malah yang diinginkan di sini ya Mas Indra ya. Jadinya ekspresi natural dari para cast yang ada di sini. Siap. Terima kasih Rina, Kang Denny. Kita ke Gilang Dirga yang juga ikut serta berada di sini. Tadi Panji sempat bilang sulit nih nahan ketawa nih. Kita tahu lo penikmat banget ya kan, membawakan acara komedi juga dan juga penikmat pertunjukan komedi dan lain-lain. Terlibat di acara ini gimana rasanya perjuangan 6 jam? Oke, gue menambahkan ya teman-teman, jadi indikasi bahwa sebuah acara itu betul-betul ngena di hati dan acaranya bagus banget itu adalah selesai syuting, kami itu ngumpul selama 1 jam lebih ya. Hanya untuk ngebahas apa yang terjadi pada saat syuting tadi. Dan kita masih ngakak dengan situasi yang terjadi ya, bener ya? Betul. Sampai bener-bener ngumpul mulai dari para pemain, para kru, terus asisten. Diusir kan, kita kan dibubarin. Sampai dibubarin. Sampai dibubarin. Saya usir suruh pulang. Disuruh pulang. Karena kita tadi ini wah luar biasa, ini lucu banget, wah ini gokil, yang ini begini. Jadi menurut gua sih ini sangat worth to watch banget. Kalau misalkan teman-teman mau nonton dari episode 1 sampai episode terakhir, gua rasa sih ini merupakan sebuah hiburan yang luar biasa dan ini merupakan salah satu buat gua sendiri ya milestone yang paling bagus untuk gua selama gua berkarir di dunia entertainment. Makasih Mas Indra. Yes, itu dia. Pada saat tahu peserta-peserta yang lain masuk, siapa menurut Kak Gilang yang paling ini berat nih, lawan paling saingan paling berat nih di Gua sih sebenarnya semuanya sama aja, orang gua pernah syuting bareng mereka semua Iya. gitu ya. Cuman gua itu betul-betul khawatir sama Rina Nose karena kita berdua ini kan jatuhnya memang punya core yang sama kan, impersonate. Yes. Nah dia tuh tahu apa yang di kepala gua tuh tahu apa yang ada di kepala dia. Jadi kalau misalkan gua mau kemana arahnya dia pasti udah nebak kan. Gua khawatir tuh pertama banget tuh sama Rina Nose, tapi setelah berjalan ternyata semua mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya gimana? 11 Juli pokoknya kita bisa lihat. Dan pemenangnya itu adalah Jangan dibocorin dong. Sorry, Iya, tidak boleh dibocorin. Lord nggak bisa diatur emang. Terima kasih Gilang Dirga. Kita ke Diki TV. Di sini Diki TV juga bersama dan bergabung dengan yang lainnya. Gimana Dik? Ceritain dong keseruannya, ada part-part yang udah boleh dibocorin kah ke teman-teman media yang bikin lo kayak inget di momen produksinya? Oke, Jas, terima kasih. Kalau gue sih di sini berdua Indra Jegel mewakili komedian-komedian junior. Gue ngerasain vibe di ruangan itu bukan ngelawak, tapi memang totally membunuh untuk ratusan juta. Ya, itu yang saya rasakan. Dan ada penghormatan, harga diri tidak ada. Biar bagaimanapun anak ini cepat keluar. Jadi jiwa kompetitif itu sangat tinggi sekali. Saya tidak merasakan ada saling mendukung, mensupport, di mana bola komedi ESN itu tidak ada. Pokoknya Tempo Solero nggak ada ya? Tempo Solero tidak ada. Pokoknya dia udah pikir, dia udah hitung nih. Komedian senior udah dihitung sama dia. Ini pertama, ini kedua, itu yang dijalani. Saya merasakan sekali vibe itu di dalam ruangan itu. Saya menyiapkan peluru hampir 7. Gak ada yang keluar demi Allah. Habis, semuanya habis sama beliau-beliau. Hancur udah. Saya pada saat lo di tengah-tengah tahu keadaan itu lo coba ngegroup atau apa gitu nggak? Tidak bisa, saya menjauh, diincar sama, bayangin aja deh, nanti di episode pertama dilihat aja langsung. Ada di situ ya. Tapi itu menyenangkan sekali dia, kita tuh ya seperti yang dia Gilang bilang tadi, Ya. di akhir-akhir kita syuting, kita masih sempat menyempatkan diri untuk recall lagi apa yang telah kita lakukan tadi. Kayak ini seru banget sampai kita diusir karena timnya dari Prodi pengen briefing beberapa tempatnya pengen dipakai, sampai kita pengen diusir. Jadi Siap, terima kasih Diki TV. Bang Panji, ada tambahan? Yang tadi lupa untuk kita bahas adalah Nah, setelah misalnya ada orang yang kemudian ketawa, Ya. dia kan langsung ditarik keluar. betul. Ketika ditarik keluar, dia itu duduk di belakang saya di ruang komander. Nah dinamikanya dia itu jadi beda lagi. Tadinya biasa di situ,
mencoba untuk bikin orang ketawa, terus begitu mencoba untuk menahan ketawa sendiri. Ketika di belakang itu dia langsung merasakan kelegaan yang luar biasa. Jadi ini tuh benar-benar baiknya langsung beda banget gitu dari di sana dan di sini dan kami ini yang waktu itu ikut nontonin acara ini berlangsung itu juga terhibur, benar-benar lucu emang acara itu lucu banget. Makin gak sabar yang gimana nih. Kita ada Indra Jegel juga, Lord Indra Jegel. Yes, gimana untuk seorang Indra Jegel membaca situasi ini? Karena kan lo salah satu yang punya strategi paling jitu kalau di tiap karakter yang lo perankan di film lah atau di acara-acara TV gitu. Ini gimana pada saat di sini? Gel? Jadi gini, Mas Dias, bener kata Diki tadi, bebannya itu berat sekali. Karena jujur kita ini junior. Ya. Kita ini coba deh, kalau kau dikasih kesempatan diundang, diajak main ini, apa di kepala lu? Semua komedian-komedian senior ada di kepala. Ya. Jadi momen aku syuting sama senior, aku tuh ngeliat jadwal mereka. Serius, aku tuh jadi di area syuting langsung lah nanya, Kang Den hari Kamis kemana ya? Gitu-gitu. Iya, tapi benar. Nah, tapi itu aku lakukan kayak ke teman-teman stand up dulu, karena aku tahu, maksudnya mungkin ada irisan teman-teman stand up. Cuman yang perlu diapresiasi oleh teman-teman kru juga. Kita itu benar-benar diculik dan tidak tahu satu sama lain. Bahkan kan aku kan Sumatera Utara ya, lumayan jago ngakalin lah ya, kita bilang ya. Emang orang Sumatera Utara gitu semua ya? Nah, Anda framingnya ke sana nih. Semua kru coba ku cari informasi, ku korek-korek, tidak ketemu sama sekali. Wow. Bahkan aku coba ngobrol deep talk sama Mas Indra waktu itu. Gimana tuh di top? Iya, korek-korek banget tuh, kayak stres banget aku Mas kasih tahu siapa lah Mas Indra. Tidak dapet infonya. Nah, setelah bener yang Diki bilang, jadi gitu masuk kita tahu semua orang-orangnya. Caranya cuma satu, bertahan untuk kami junior ini. Coba satu sisi ada yang namanya Asian value. Sama yang lebih tua harus hormat. Sama ini nih, misalnya nih harus hormat nih. Satu sisi. Tapi kalau kita hormat sama dia, masa dia ketawa, dia ngelawak, kita ketawa, kita keluar. Iya. Tapi kalau kita nggak ketawa, nggak sopan ini junior ini. Nah, gimana nih coba? Dilematis itu Wah, luar terjadi, biasa. Tapi satu kebanggaan sama aku bisa gabung di sini. Terus gucuk lah untuk semua Mas Indra dan tim. Nih ya, kameranya itu 32. Jadi ya, kau mau menyembunyikan senyum dimanapun, tidak bisa. Tidak bisa. Bukan cuma senyum, kamera terlalu banyak ama itu tuh, speaker sensitif ya. Sensitif ya. Jadi ya, Jangan kan ngumpetin senyum, kita seujon aja ketahuan. kita seujon. Padahal baru di hati tuh. Kita tuh nggak ada momen apapun yang bisa kita sembunyikan. Itu tuh, aduh gila sih menurutku tuh tekanannya capek banget, stres kali. Sampai sekarang kayaknya. Anak terbang buat banget itu terbukti dia, itu sampai cemilan ya. Di kulkas habis, cemilan di meja habis, jus yang di kulkas habis. Itu bukan kita iseng, kita nahan ketawa. Pasti dia yang nahan ketawanya minum. Iya. Nah, kalau dari Commander Panji ngeliatnya mereka nahan ketawa punya strategi masing-masing kayak yang lo perhatiin kan lo melihat semua di layar. Yang paling nyata sih si Aus mulu Indra Jegel ini. Ini si Munyah mulu. Ada lagi Asri Wulas. Itu dia punya ekspresi andalan tuh kalau misalkan dia mau mencoba tempatannya ke atas kalau pengen lihat semua orang. Tadi ada tuh di trailernya. Ya betul, semuanya tuh. Cuman yang menarik adalah kita kan mikir sebagai penonton kita akan ketawa ketika mereka sukses bikin orang ketawa. Tapi sebenarnya enggak juga. Muka mereka ketika mereka sadar yang mereka lempar gak lucu, itu lucu di mata kita yang nonton loh. Terutama ketika yang lain-lain udah di belakang, bahkan gagal tuh. Jadi segala macam aspek kelucuan tuh ada di situ dan seru semua. Itu dia. Iya, Ini jadi menarik benar-benar ya. yang oke banget lah. Akan dibagi di 6 episode, di mana tiap kelucuannya tadi di tiap episode akan menarik banget buat teman-teman. Namun sebelumnya lagi kita pengen nanya ke Mas Aja dan juga Mas Indra. Mas, ini dirahasiakan sebegitunya sampai tadi Indra Jegel bilang kru pun merahasiakan. Kenapa sampai segitunya Mas itu coba? Ya, karena ini kan acara reality show ya. Yes. Jadi memang salah satu syarat utamanya adalah mereka tidak tahu. Jadi 10 orang ini mulai dari kita hubungi satu persatu sampai acara kita syuting itu tidak tahu sama sekali. Kita rahasiakan, mereka harus tanda tangan NDA. Bahkan si Pak Haji Andri aja sampai bilang, gua harus masuk hotel ya. Duh, lu deh yang bilang sama istri gua izinnya. Takut ya kan? Dia nggak bisa jawab, lu mau gimana? Iya, betul. Ya, jadi Demi kerahasiaan. demi Tadi kerahasiaan. Mas Indra ngobrolin Pak Haji Andre pas banget ada telepon dari Pak Haji Andre. Oh iya. Halo Pak Haji Andre.
Ya Lord Andre, ada perlu sama Lord Denny. Oh iya, kenapa? Iya Lord Denny, Lord Andre menunggu. Oh. Jadi Lord Denny harus menyusul Lord Andre. Oh, Iya, pas banget. Oh, gitu gimmicknya. Oh, keluarnya begitu. Gimmicknya begitu. Telepon gue dong. Depan gue nih. Oh, gitu gimmicknya. Santai aja kan. Suruh monitoring dong telepon gue. Santai aja kali masih ngobrol-ngobrol. Udah, sebentar. Sebenarnya itu gimmick doang, gua ada live, udah lagi. Makasih semua. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kang Denny, thank you Kang Denny. Sama Pak Daniel. Ditunggu Lord Andre. Kenapa Pak Denny? Iya Pak Denny. Ada telepon yang nggak ada ya. Oh gitu. Oke. Jadi balik lagi ke Mas Indra tadi sedikit Mas Indra. Sedikit. Jadi memang segitu dirahasiakannya sampai mereka ke pihak keluarga pun merahasiakan Betul, juga ya. harus karena itu format reality show. Jadi 6 jam mereka nggak tahu, mereka juga harus mempersiapkan materinya. Pada saat pertama kali ketemu itu yang kita capture momen-momennya. Dan itu seru banget ya. Iya. Bahkan Panji pun sebenarnya nggak tahu siapa 10 orang yang akan tampil. Ah. Kita rahasiakan juga. Dan bukan cuma itu, sebenarnya yang perlu juga ditangkap di luar mereka sebenarnya masih ada tamu-tamu kejutan. Betul. Tamu-tamu kejutannya, Ya. kami semua nggak tahu, saya juga nggak tahu. Sebagai komander, saya dapat arahan, Mas Panji, sekarang kita akan keluarkan satu lagi senjata gitu. Oke, kalau gitu kita keluarkan. Pasti bintang tamu ini nongol, saya aja kaget, astaga ada ini orang. Dan mesti diingat, settingnya kan pesawat luar angkasa ya. Iya. Jadi mereka tidak jadi diri mereka sendiri. Betul. Jadi ketika mereka muncul, aduh ada dia, aduh begitu lagi tampilannya. Dan itu mereka semua kaget pas kebuka pintunya, aduh kenapa ada dia kayak gitu. Wah seru banget asli. Nah gimana mereka tahan ketawanya pada saat itu? Tadi official trailer kita udah kasih lihat. Nah sekarang ada ekspresi-ekspresi yang ditangkap ya kan, tayangan-tayangan sedikit tayangan yang bisa dibocorin ke teman-teman media.